flight belakang gua, dia mukul terus ke arah kita. Dan gue itu asli, gue udah kesel banget gitu. Gue tuh udah mau nyamperin segala macem, tapi teman gue kayak, udahlah, nggak usah lah. Selamat datang di Potluck, podcast bareng Kecepluk. Kita bersama yang the one and only belajar golf nggak pakai U. Halo semuanya. Yang jarang orang tahu nama siapa? Kasih tau dong nama lo. Nama saya Theo, nggak usah nama lengkap nih. Nanti dicari-cari di Google. Banyak gak sih yang salah-salah sebut tuh akhirnya kayak memperkenalkan lu dengan belajar golf yuk ya, ada U-nya. Dulu pertama kali bahkan gue dikenal, itu gue ingat banget, ada satu ibu-ibu di Riverside, gue lagi chipping, gue udah selesai, gue kan ada kayak kotak untuk taruh bola, gue udah selesai jadi gue kasih ke ibu-ibunya, terus dia langsung liatin gue, kamu tuh, terus dia lagi mikir gitu, kamu tuh belajar golf yuk ya? Oh, ada jedanya juga. Iya, dia masih mikir, belajar golf yuk. Terus gue dalam hati bukannya kecewa karena dia taunya main golf yuk gitu ya, tapi gue happy karena ternyata ada yang kenal gue gitu. Oh, itu titik yang lu merasa lu terkenal apa atau ya dikenal lah bahasanya. Ya, mungkin gue ada, kalau refleksi sedikit ada 3 titik lah gitu. Yang pertama itu pas dikenal itu pertama. Kedua itu pas lagi di driving range ada yang nyamperin, terus dia langsung, weh bro Theo gitu. Terus gue kayak, gue kenal gak sih ini orang gitu. Sebenarnya yang follower aja gitu, tapi dia sampai tahu nama gue, berarti dia follow gue banget gitu. Itu kedua kali. Ketiga kemarin pas kebetulan jadi brand ambassador Asia Golf sama PXG. Yang pertama ya, ini di endorse sama PXG lu doang. Kayaknya so far gue doang kalau sebagai brand ambassador, tapi kalau untuk yang mungkin bantu-bantu sponsor dari Asia Golf kayaknya sekarang ada si Hansel juga yang kemarin best amatir. Oh. Untuk di level sampai kayak di endorse sama PXG itu gimana sih kok ceritanya? Lu kasih cerita-cerita sedikit lah. Buat adik-adik yang baru belajar ini gimana? Nih kita yang baru-baru golf ini punya cita-cita kayak sama kayak belajar golf gitu. Mungkin dulu sebenarnya nggak segila itu ceritanya ya. Jadi dulu gue pernah ikut Indonesian Masters Pro Am. Itu diajak sama Dimas yang with a mission. Dimas yang mana nih? Yang Your Swing? Enggak. Golf Gallery, with a mission. Nah dia itu dari dulu dia bantu gue terus. Jadi shout out ke Dimas. Nah dia itu waktu itu ajak gue ikut Pro Am, terus flight bareng Sunny itu yang punya Asia Golf. Nah abis itu dia senggol-senggol dikit lah si Sunny. Lu ini dong sponsorin si Theo dong gitu. Nah waktu itu sebenarnya kayaknya dia nggak terlalu mau. Nah tapi lama-lama dia melihat konten gue segala macam, mungkin cocok sama apa yang dia mau lakuin. Karena Asia Golf itu waktu itu kencengnya di offline, di online-nya nggak terlalu. Terus kita sempet main lagi, gue lupa pas di event apa. Terus dia abis itu nawarin, Theo mau nggak jadi brand ambassador dari PXG? Oh ya tentu pasti mau dong. Masa saya bilang, nggak mau, kan nggak mungkin. Gue tuh asli ya, gue tuh udah mau sok cool gitu. Terus tiba-tiba gue langsung, mau. Malu-maluin banget. Tapi akhirnya, itu pun masih proses agak panjang. Dia mesti minta approval dari, kayaknya PXG Asia, terus PXG Global, terus baru akhirnya di approve, terus gue jadi brand ambassador. Oh, sekarang equipment semua dari PXG sampai aparel? Semua PXG, jadi semua baju, celana pun ini sekarang pakai celana PXG. Oh, iya. Bola, stick, bag, bahkan pouch golf gue, bahkan tas untuk traveling, gitu-gitu juga PXG semua. Pokoknya kalau ada barang PXG gue udah punya deh. Lemari di rumah. Sayangnya mereka belum bikin. Kalau mereka bikin gue udah minta. Minta ya? Bukan dikasih. Minta kalau itu. Oh, itu di titik level yang semua orang main golf dan pengen kayak gitu. Iya. Equipment bisa dapat, terus apparel, outfit itu semua bisa dapat. Dan jujur gue merasa sih gue living the dream lah itu. Kalau itu gue selalu grateful setiap hari. Kalau sepatu dapat? Sepatu kan PXG nggak punya. Nah tapi Asia Golf itu punya sepatu-sepatu yang eksklusif juga. Jadi kalau kayak sekarang gue pakai G4. G4 itu eksklusif di Asia Golf. Wah gila. Dan banyak lah barang-barang si Asia Golf itu yang
Kayak kemarin sebenarnya ada kayak wedge unik-unik juga sebenarnya gue pakai nggak apa-apa. Ada wedge indie yang spinnya bisa lebih banyak karena dia lebih groove-nya lebih dalam gitu-gitu. Terus yang ada karat-karatnya itu, wedge yang karatan gitu kan? Kalau itu enggak. Itu kayaknya brand-brand lain. Oh. Kok kita belum cerita di awal gimana lu bisa kenal sama golf, bisa suka sama golf, di titik sampai lu bisa, ya menurut gue ini suatu pencapaian yang besar sih lu sebagai belajar golf yang nggak pakai U gitu. Ini oke sih ini. Nah jadi gimana? Awalnya mungkin gue awalnya gue main golf pas kecil sebenarnya, tapi gue nggak suka. Gue basically cuma temenin bokap gue lah. Nah tapi pas COVID itu banyak yang gue liatnya banyak yang post main golf, terus gue merasa ini mah orang nggak bisa main semua. Gue lebih jago dari ini. Gue udah punya fundamennya, basicnya udah ada gitu. Gue udah bisa, gue walaupun slice terus tapi gue bisa kena gitu. Jadi akhirnya gue main, terus pas main kayak ternyata seru juga ya, karena ternyata gue mainnya nggak sebagus yang gue kira. Ternyata gue pukul ke kanan semua, slice parah, masih grounded, masih thin. Terus akhirnya gue mulai latihan, pas latihan gue sering video di driving range. Pas udah di driving range gue video-video, gue mulai bandingin sama waktu itu seringnya sama Collin Morikawa, karena gue taunya dia pukulnya juga fade terus. Nah tapi habis itu pas di driving range bagus, tapi pas di lapangan enggak. Gue pikir ya udahlah gue video di lapangan juga. Video di lapangan mau lihat gue jeleknya di mana. Terus pada nyampe lapangan kalau di tee off doang sayang. Jadi fairway, green semua akhirnya gue video. Udah jadi video banyak, gue pikir ya udahlah sekalian aja upload gitu. Tapi bikin pakai nama Instagram yang berbeda. Pada saat itu sih banyak consideration. Sebenarnya waktu itu even pengen banget sebenarnya namanya Main Golf. Main.golf. Tapi kayaknya terlalu mirip sama Alit. Sama Main Golf You. Jadi akhirnya gue belajar golf. Biar kesannya lebih humble. Iya. Kalau misalnya lu orang bisa kenal lu pakai You-nya itu kenapa sih gara-gara? Kalau dulu emang di nama gue di Instagram itu ada You-nya. Jadi kalau nggak salah nama gue belajar golf bareng You atau something kayak gitulah. Jadi ada You-nya juga. Tapi You-nya beda. Kalau si Alit kan pakai YUK, gue YOK gitu. Lebih seru. Yuk. Nggak beda jauh sih. Akhirnya lu ganti? Akhirnya kayaknya namanya gue ganti, tapi gue lupa sekarang apa. Kayaknya golfer amatir banyak gaya atau apa gitu. Kenapa emang lu merasa amatir dan banyak gaya? Enggak juga. Kalau di video sih gue nggak banyak gaya. Ya mungkin menurut orang mungkin gue banyak gaya lah, tapi personally gue lebih banyak gaya kalau lagi main beneran. Kalau teman-teman gue pasti pada bilang gue bacot banget. Gue tuh mungkin satu-satunya orang kalau pukulan gue bagus gue bilang gila pukulan gue bagus banget. Gila itu perfect banget pukulan gue. Gue nggak pernah dengar orang lain kayak gitu. Kemarin gue sempat podcast sama si Dimas. Dimas sempat bilang memang si Theo tuh rada banci kamera deh. Tapi itu lumayan unik sih karena gue kalau nggak di depan kamera, gue mainnya somehow lebih jelek. Oh iya? Iya, kayaknya ada kayak pressure gue kayak, ini kalau udah ada kamera gue harus bagus nih. Karena gue mau kontennya bagus. Jadi kalau nggak ada kamera malah gue lebih hancur biasanya. Sama kayak misalnya ada tipikal golf tuh yang gue tahu ada petaruh sama ada petarung tuh. Kalau misalnya yang dia nggak ada isiannya, nggak ada ya taruhannya itulah. Kalau bahasa halusnya reward and punishment-nya itu. Mereka kadang-kadang lebih jelek karena nggak ada yang apa nih yang gue perjuangkan gitu. Benar-benar. Gue juga kemarin sebenarnya pas awal-awal gue kurang setuju sama istilah isian gitu, karena kesannya kayak taruhan lah gitu. Sekarang gue kasih tahu itu reward and punishment ganti. Iya reward and punishment boleh. Kalau taruhan itu kan kasar. Jadi si reward and punishment ini awalnya gue nggak setuju, tapi lama-lama gue bisa mengerti kenapa semua orang kayak gitu, karena semua orang jadi bisa ngikutin peraturan. Karena kalau misalnya temen lu nggak ngikutin peraturan, lu bisa salahin. Lu udah penalti di situ, kenapa lu dropnya di sana gitu misalnya. Kalau misalnya nggak pakai reward and punishment ini kan nggak mungkin kayak gitu. Kan nggak enak. Kan temen gitu, ceritanya lagi main santai. Jadi ya kurang lebih sekarang sih ya dibilang reward and punishment terus juga enggak. Tapi kalau diajak ya oke gitu. Lawan jual kita beli biasanya. Ya begitulah. Kalau gue yang ngajak gue nggak suka. Karena kesannya kayak gue nantangin banget gitu. Gue sukanya ditantang terus gue menangin semua. Iya. Tapi biasanya jarang menang. Tapi di titik lu sekarang udah punya pencapaian,
Instagram followers udah naik, terus orang udah cukup terkenal lu. Cukup risih gak sih lu? Risih apa? Orang tiba-tiba tahu lu kenalan, kalau nggak lu lagi mau driving mukul-mukul, orang tiba-tiba nyamperin, ngajak foto atau gimana, nanya-nanya. Oh, risih gak sih di situ ya? Risih sih enggak sih, gue malah lumayan suka ya. Maksudnya kalau jadi mungkin bedanya gua sama influencer lain lah gitu ya, mungkin yang bukan di golf gitu maksudnya. Kalau orang follow gua itu kemungkinan besar karena dia emang mau belajar main golf gitu. Dia mau improve main golf. Dan gue jadi kalau orang kenal gue tahu nih orang nih pasti lagi mau improve game dia nih gitu. Jadi gue suka. Nah untungnya kan gue bukan yang good looking gimana gitu kan. Orang nggak follow gue karena looks gue gitu lah. Kan perut agak besar. Untung jenggotnya ini. Kalau nggak kelihatan nih lipetannya. Nah kalau itu gue jadi happy ketemu orang. Oh lu lagi benerin apa gitu dalam swing lu lagi apa yang mau di fix, apa yang mau diganti segala macam, jadi conversation-nya malah lebih seru. Ada yang sempat minta ajarin nggak? Padahal siapa nih orang nih tiba-tiba kok minta ajarin? Ya itu ya tapi kasih cerita-cerita dulu lah, ketemu orang tiba-tiba orang datengin lu ngajak minta ajarin. Itu mungkin separuh salah gua juga ya karena nama gua belajar golf. Awalnya gua bikin namanya belajar golf karena gua itu lagi belajar golf gitu. Nah, tapi ternyata gue improvementnya lumayan cepet, orang suka kiranya gue yang ngajarin. Nah, jadi orang suka asumsi bahwa gue jago ngajarin gitu. Jadi kalau orang datang di driving range atau di mana nyamperin, nanya tentang swingnya gitu-gitu, ya gue sih nggak pernah komen. Gue ngerti bahwa kenapa mereka nanya, tapi gue bilang aja gue nggak bisa gitu. Karena beda banget, ngajarin orang swing sama benerin swing sendiri tuh beda banget. There's a reason why emang harus pakai pro gitu. Itu gimana lu cara nolaknya untuk itu? Ya gue sih bilang, gue nggak tahu bro gitu. Gue sih taunya untuk swing gue ya. Gue sih biasanya lakuin ini, tapi gue nggak tahu kalau di lu gimana gitu. At least kasih jawaban sedikit, tapi jawabannya nggak kayak yang kalau lu nggak ngikutin gue, lu pasti salah gitu. Emang harus hati-hati lah menurut gue. Lu nggak kayak gini dong? Nggak. Ajarin gue dong. Jujur pas awal-awal ya, itu gue sering banget disamperin orang, wih belajar golf ya? Udah salaman. Pakai yuk. Enggak. Kalau itu tahu, karena belajar golf doang. Jadi dia salaman, terus dia diem aja gitu. Jadi itu poin yang kayak kita awkward silent sambil salaman gitu. Gue tahu sebenarnya dia pengen ngobrol-ngobrol gitu, tapi eventually dia cuma diem doang sampai akhirnya gue harus pancing ngomong gitu. Dan itu sering banget terjadi. Ya karena dia kan ketemu influencer besar kayak lu. Enggak. Gue juga tadi rada bingung. Enggak. Asli, gue tuh dulu sampai mesti bikin ini beberapa kayak pertanyaan-pertanyaan di HP gue. Kayak kalau misalnya orang nyamperin, gue siap nanyanya apa gitu. Iya, sebegitunya? Bukan karena gue sering banget atau karena ini ya, karena gue takut conversation-nya tuh awkward gitu. Dan kalau conversation-nya awkward, gue takutnya dia malah jadi nggak suka gue gitu. Jadi just in case misalnya ada yang kenalin, gue udah siap pertanyaannya apa. Misalnya gue, udah main golf dari kapan? Atau lagi benerin apa dalam swing? Dari latihan hari ini dari jam berapa? Gitu-gitulah, maksudnya yang basa-basi. Karena kalau misalnya, ya maksudnya bukannya gue gimana ya, kayak artis banget gitu, tapi kalau disamperin... lu harus itu lah di top level yang setiap golfer pengen. Ya? Gue tuh pas disamperin tuh gue pun suka awkward gitu karena suka kaget kayak ini orang kenal gue dari mana ya gitu, padahal obviously kan dari belajar golf. Pasti. Tapi gue takutnya maksudnya kayak kayak ada contoh mas boleh foto nggak ya gitu, dan itu kayaknya waktu itu kedua atau ketiga kali itu terjadi. Gue kira dia mau difotoin. Jadi gue ambil kameranya, mas boleh foto gak? Gue ambil kameranya, gue mau fotoin dia. Enggak, mas saya foto sama masnya. Oke. Itu momen awkward banget. Iya, banyak banget yang awkward. Jadi makanya gue harus siapin biar gak awkward, biar orang kalau ketemu gue tuh gak kecewa gitu. Ya kadang-kadang kan orang mau kenalan sama orang juga grogi-grogi gitu kan. Iya. Tapi gue pun pas awal-awal gue tuh selalu nyamperin semua orang. Kayak dulu pertama kali ketemu Alit, gue langsung nyamperin, Lit, gue suka banget sama konten-konten lu, gue nontonin semua video lu gitu. Padahal waktu itu juga gue udah bikin konten juga, atau even kayak ketemu waktu itu siapa ya yang gue heboh banget? Ketemu Kevin Akbar. Wah, pas ketemu Kevin Akbar Kevin Cesario Akbar ya. Gue itu ngikutin dia banget ya. Gue suka banget semua video dia yang Quick 18 lah, terus ada satu video yang apa tuh namanya?
wedge system itu bener-bener gue implementasi abis-abisan dalam game gue. Dan itu bener-bener purely karena konten dia. Jadi pas gue ketemu dia, gue langsung nyamperin. Ini waktu itu padahal pas Pro M itu. Maksudnya gue udah followersnya lumayan banyak lah gitu. Tapi gue langsung, bro gue suka banget sama konten lu, gue follower lu banget. Thank you gitu-gitu. Jadi kalau gue sih personally, gue nggak pernah malu-malu gitu kalau mau kenalan orang. Tapi mungkin orang kalau kenalan sama gue malu-malu. Iya, ada getar juga orang kan. Iya. Siapa nih bewokan? Sultan Arab dari mana? Padahal gue norak banget orangnya asli. Di titik lu akhirnya punya channel kayak gini, Instagram lu terkenal orang, terus udah di endorse sama PXG, merasa harus jaga image gak sih untuk ketemu orang, ngobrol sama orang, gitu? Kalau itu sih pasti. Kalau udah begini, oh pasti. Karena yang ini ya kayak misalnya lagi driving gitu. Misalnya lagi driving, kan gue sebagai BA-nya PXG kan orang ngiranya gue pakai baju PXG semua. Padahal sebenarnya mereka nggak masalah, asal di video kan muncul PXG. Cuman gue personally mikir, oh ya udahlah, setiap kali driving gue pakai baju PXG aja lah. Terus kayak misalnya even konten-konten yang gue keluarin, gue itu sebenarnya banyak banget pertimbangan. Jadi kenapa emang pertimbangan apa tuh? Karena banyak banget yang menurut gue mungkin ini nggak layak lah dibahas gitu. Contoh misalnya dulu itu, ini mungkin video terviral gue waktu itu, kayaknya nyampe 800.000 yang nonton. Banyak banget. Iya, lumayan. Pada saat itu juga gede banget. Sampai sekarang pun kalau gue ada video segede itu gue kaget sih. Itu tentang waktu itu tip caddy berapa. Karena waktu itu banyak banget orang di komen-komen, bang kalau tip caddy itu berapa sih seharusnya. Jadi ya udahlah gue bikin kontennya. Tapi gue mau bukan cuman opinion gue tanya ke caddy biasanya tip tuh berapa sih, layaknya berapa sih. Dan ada survei kayak dari 5-6 caddy. Akhirnya ketemu nomornya berapa gitu. Waktu itu 200 sampai 300 ribu. Standarnya 250 gitu misalnya. Itu kalau caddy rollingan? Ya, mungkin kalau langganan agak lebih lah gitu. Kayak rollingan tuh apa? Rollingnya ya siapa aja gitu misalnya. Oh iya betul. Kan ada yang misalnya gue maunya di bawah sini, gue booking sini gitu. Oh iya, mungkin kalau itu lebih. Pernah nggak gitu? Kalau gue biasanya kalau gue selalu rollingan sampai gue ketemu yang oke. Oke ini gimana? Tanda kutipnya oke gimana? Oke tuh kalau gue personally ya. Cantik. Yang kalau itu nggak usah. Kalau itu gue takut. Istri nih nonton ini. Enggak, gue selalu oke dari dia bisa kasih baca break atau enggak. Tapi itu pun gue juga sebenarnya arahin sendiri. Tapi gue liatnya dia itu. Dia ngebantu di lapangan juga lah kayak dia. Ya. Enggak, gue sukanya kalau dianya firm, jelas gitu. Ini ambil kanan ya? Enggak, ambil kiri. Oh ya udah. Gue nggak suka yang ragu-ragu. Ya betul. Nah, by the way intinya pas gue upload video itu yang nonton banyak banget. Nah sebenarnya ini nggak ada yang tahu sebenarnya. Itu sebenarnya ada part 2-nya. Di part 2-nya gue tanyain semua KD yang gue di survei itu, KD itu paling nggak suka diapain lah gitu kalau sama pemainnya gitu. Misalnya mungkin gue kasih contoh, misalnya even di chatnya gue bilang kayak apa nggak suka kalau centil, apa nggak suka kalau marah-marah, apa nggak suka kalau cuek, kayak gitu-gitu misalnya. Nah itu sebenarnya ada part 2-nya, tapi gue lihat yang part 1 ternyata viral karena komennya KD semua. Mungkin ada 100 atau 200 komen itu KD semua. Terus gue kayak, ya udahlah ini part 2, mending nggak usah deh. Kenapa emang? Kan komennya pada bagus-bagus. Komennya nggak bagus. Komennya nggak bagus. Komennya malah kayak, oh masa segitu doang sih tip gitu. Iya. Jangan biasain dong tips gitu doang gitu. Mungkin kan orang mau kasih lebih gitu-gitu. Terus gue, oh ya udahlah, gue kan cuman coba bikin konten untuk orang yang mau tahu jawabannya gitu. Tapi gue pikir ya udahlah, kalau gue menyakiti pihak yang gue nggak sengaja menyakiti, ya udah gue stop di situ. Oh itu kan pendapat orang, masa ada komentar kayak gitu sih? Kalau menurut lu kan? Kalau ya gue selalu coba play it safe lah gitu. Jadi ini mungkin untuk semua yang nonton. Padahal kalau lu upload itu sih viral. Iya, gue yakin banget 100%. Nah tapi untuk content creator itu selalu ada this line antara konten bagus dan konten yang nggak bagus tapi viral gitu. Nah, gue tuh selalu mau di line-nya itu. Gue nggak mau nyebrang ke sana. Karena kalau nyebrang ke sana, gue takutnya ya let's say bisa jadi ada opportunity ke depan malah nggak jadi gitu. Karena orang nggak suka image gue atau orang nggak suka apa yang gue suka omongin gitu.
Gue pokoknya mau stay true ke gue sendiri. Kalau misalnya orang suka ya suka, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi gue nggak mau orang nggak suka gue karena gue bikin konten yang gue tahu orang bakal nggak suka gitu. Lu sekarang sadar gak sih lu suara lu di Instagram tuh bikin orang terngiang-ngiang. Ya kita di hall 1 dengan driver pakai kasih contoh dulu, kasih unjuk coba. Misal di ini kita hall 1 di Sedayu, ini doklek kanan. Nah tuh, gue sekarang kalau nggak sambil pegang videonya nggak bisa. Nah tapi kalau itu sebenarnya lumayan lucu. Gue dulu kira sejujurnya banget, gue kira suara gue jelek. Karena gue nyanyi jelek banget. Padahal gue orang Batak seharusnya suaranya bagus. Tuh jeleknya tuh nggak kira-kira deh. Oh lu Batak ya? Marga lu apa? Siregar. Oh Siregar. Ya nanti orang tahu dong nama lengkap. Oh. Ya udahlah nggak apa-apa. Oh gampang banget ya, Theo Siregar gitu. Gitu dong. Nah tapi pas di TikTok gue awal video, mulai upload video, itu banyak orang suka komen. Ini lumayan lucu komennya menurut gue. Mereka bilang ini ngomong apaan sih? Gue nggak ngerti sama sekali. Tapi suaranya enak, jadi ya udahlah nonton gitu. Menurut gue itu komen yang random banget, tapi gue baru kayak oh ternyata suara gue enak ya gitu. Suara lu bikin terngiang-ngiang lah wah, kalau misalnya orang main HP di sebelah gue gitu, tanpa gue ngeliat HP-nya dengan nge-swipe tiba-tiba ada video lu, gue udah tahu nih belajar golf. Orang udah pasti yakin, itu video si belajar golf. Tapi ini mungkin lumayan lucu ya. Gue selama ini pengen banget bikin konten di mana orang lagi nonton video gue, terus gue lagi videoin dia lagi nonton gue, terus dia kayak surprise ada gue gitu. Tapi gue gak pernah lihat orang nonton. Even di drive-in juga tuh, gue tuh udah kayak orang gila, kayak gue nyari-nyari sambil bawa kamera gitu. Tapi gak pernah terjadi. Gak tau chat sama selingkuhan. Ke gap-nya. Dibongkar sama belajar golf lagi. Perusak hubungan nih emang si belajar golf. Oh, akan begitu nanti. Gak. Aman gue. Home base sekarang di mana sih kalau misalnya main? Home base, jadi gue sih sebenarnya manapun yang lagi promo lah gitu. Gue kan pemakai Q Golf. Pakai Q Golf itu kalau di deket, gue kan tinggal di BSD. Sebenarnya gue suka banget main di BSD. Oh, lu spill lagi rumah lu dimana? Tadi spill nggak? Kalau itu nggak apa-apa, kan nggak spesifik. Oh iya. Boleh spesifik ya? Nggak. Sebenarnya gue suka main di BSD, cuman BSD kan agak mahal ya. Jadi gue sering mainnya di Gading Raya, yang kualitasnya juga menurut gue bagus dan harganya lebih bersahabat. Modern juga sekali-sekali. Tapi ya biasanya sih mana yang lebih murah di Q Golf lah. Boleh lah ya kalau misalnya Gading Raya dan modern untuk nonton nih, belajar golf lagi naik-naiknya loh. Jadi di review pasti ratusan ribu pasti tembus lah belajar golf. Ya jadi BA boleh lah. Jadi kalau misalnya nggak videonya viral di 100 ribuan atau 200 ribuan ya tagih aja lah. Banyak juga ya. Ada pressure dikit. Sempet gak lu ketemu momen yang aduh gua jadi malas lagi nih main golf nih. Capek, capek main golf. Terus ketemu lingkungan juga gara-gara main sama flat yang kemarin misalnya jadi bikin bete gitu. Ada momen itu gak sih? Kalau momen nggak suka golf sih enggak. Itu mungkin one of the things yang gue happy banget sampai sekarang. Gue udah berapa? Mungkin 2 tahunan consistently upload, consistently main golf. Gue sampai sekarang belum bosan. Padahal gue orangnya sebenarnya lumayan cepat bosanan. Nah tapi yang apa? Kalau misalnya gue capek dan stres main golf tuh ada. Jadi waktu itu abis lahiran anak gue, kan jadi gue break tuh. Sebulanan, gue balik lagi ke driving range, semua pukulan gue shank. Legit shank semua. Terus gue kayak sampai bingung kayak ini kenapa shanknya. Terus ya udahlah, mungkin karena pertama kali balik, gue pulang, besoknya driving lagi, shank lagi. Jadi pas di situ gue stres banget. Bikin frustasi juga sih. Frustasi banget. Karena kalau di situ aja shank, gue males banget turun lapangan. Sedangkan gue maunya latihan biar bisa cepet turun lapangan. Nah tapi akhirnya gara-gara gue sering video, makanya gue liatin lagi, oh ternyata beda gue ini sama swing gue yang lama tuh gini. Gue suka analisa dari situ. Itu mungkin the biggest tip yang gue bisa kasih tahu ke orang-orang yang mau improve cepet, sering-sering video swing lo sih. Terus kalau lu videoin doang, kadang-kadang kan yang baru ini nggak ngerti gimana cara improve swing yang baik dan benar. Lu pakai pro atau enggak sih? Gue sebenarnya nggak pakai pro. Oh, dari awal? Dari awal nggak. Jadi pas kecil waktu itu nggak pakai pro, pernah mau dilesin di Angkora zaman dulu, tapi terkenal banget tuh Angkora. Ya, terus tapi gue nggak suka, jadi nggak jadi. Terus akhirnya gue pas udah COVID itu gue nonton Rick Shields terus. Jadi panutan gue waktu itu bener-bener Rick Shields, walaupun sekarang dia mainnya jelek banget, jelek banget sekarang. Tapi
belajar tentang swing segala macam, about ya semuanya, hips, hand position, everything itu dari dia. Habis itu barulah ada kesempatan-kesempatan di mana ada pro-pro yang mau collab untuk ini, untuk ngajarin, untuk bikin konten gitu. Di situ baru gue pakai pro, tapi sekali-sekali doang lah. Oh, ya kalau golf berarti emang harus rutin main aja, main driving apa gimana? Kalau menurut gue sering-sering analisa sih. Jadi kalau misalnya kayak dulu yang gue lakuin, gue bandingin sama Rick Shields contohnya, atau kayak tadi contohnya, misalnya ada bagian swing gue yang paling benerin, gue liatin, oh ini pas di posisi ini si Colin Morikawa gimana sih, atau si Rick Shields gimana sih gitu. Kalau bisa contohnya jangan kebanyakan lah, mungkin satu atau dua gitu. Nah pas gue udah bandingin, baru gue coba benerin, oh ternyata keluar nih hasilnya gitu. Nah jadi emang gue sih purely dari, mungkin dari social media semua lah belajar. Tapi apa itu nggak mempengaruhi hasilnya, jadi malah bingung nih orang-orang mana yang baik buat swing dia, mana yang enggak gitu. Itu mungkin depend ke orangnya ya. Kalau gue tuh orangnya yang suka ngulik-ngulik semua tentang golf gitu. Mungkin lebih tepatnya ngulik-ngulik semua tentang swing golf lah. Gue tuh suka belajarin, oh dia kayak gini karena apa? Kenapa sih dia kayak wristnya mesti gini? Oh ternyata biar dia bisa shallow terus mukul kayak gini gitu misalnya. Nah kalau gue tuh suka banget gitu-gituan. Dan gue juga suka kayak implementasi apa yang cocok sama gue gitu. Gue malah, gue yakin 100% nih, kalau pakai pro, gue pasti lebih cepet jagonya. 100% gue yakin. Berarti sekarang average main berapa? Sekarang mungkin ya 80 lah gitu. Antara 70 tinggi atau 80 rendah lah gitu. Antara itu lumayan banget sih itu. Lumayan. Gue juga suka banget sama progres gue lah. Dulu malah sempat lebih rendah. Dulu pernah ada mungkin 2 bulan gue average 75 gitu. Keren banget. Itu pas pertama kali gue break 72 ya pas 2 bulan itu. Pantesan lu pas pandemi ngeliat yang baru-baru belajar, bagusan gue ini mah ya. Tapi pada saat itu gue juga jelek. Itu habis lama, habis setahun kayaknya. Habis setahun akhirnya ke situ. Setahun setengah lah mungkin. Titik di video yang lu viral banget, selain yang tanya-tanya tips kayak dia, apa sih yang buat lu kayak, ternyata gue naik lo di sini gitu. Sebenarnya gue sih nggak, selain yang tip kayak di itu, gue nggak pernah merasa video gue pernah yang viral gede banget gitu, nggak ada kayak satu video yang bikin gue viral terus baru naik lagi, itu nggak. Kalau gue purely merasa gue naiknya cepet, maksudnya followersnya naik cepet karena gue emang konsisten aja. Setiap hari gue upload satu, jadi gue emang orangnya kalau mau lakuin sesuatu lakuin 100%, kalau nggak bisa nggak usah, tapi kalau ternyata ada progress lanjutin gitu. Jadi itu gue full 100%. Gue merasa daripada gue iseng-iseng doang, gue anggap serius. Kita lihat abis berapa bulan, kita ya oke lah bisa naik views, naik followers gitu, bisa sampai berapa, kita assess lagi, kalau mau lanjut gitu. Nah ternyata waktu itu cepet banget naiknya. Kayaknya di momen apa lu ngerasain, oh ternyata video gue banyak yang suka nih, ternyata banyak yang komen, banyak yang ya suka lah nonton gitu. Kalau yang dari views sama dari, mungkin kalau dari views sama komen sih sebenarnya nggak gue nggak bisa pinpoint lah di mana. Tapi waktu itu pas zaman, pokoknya gue setahun tuh sampai 10.000 followers. Terus dalam 2 atau 3 bulan ya, gue dari 10 langsung 20.000. Di situ itu gue merasa itu cepat banget naiknya. Jadi ini mungkin nggak buat sombongin, tapi buat kasih tahu aja. Dulu kan gue kalau tidur kan yang saya tinggalin HP, pas bangun-bangun tuh gue selalu lihat notifikasi di Instagram gue tuh udah mentok. 99. Iya, 99 semua. Jadi yang like 99, followers 99. Ya komen sih enggak ya, tapi kalau followers 99 plus tuh gue setiap kali bangun tuh mungkin untuk sebulan segitu terus. Itu cepet banget. Gue tuh sampai bingung banget kayak, kenapa ya ini semua orang follow banget gitu. Nah itu makanya gue dari 10.000 ke 20.000 cepet banget. Baru abis itu mulai agak pelan lagi. Sekarang ya lumayan membantu lah keterkenalannya, popularitasnya cukup membantu lu di golf gak sih? Ya lumayan lah. Lebih ke bisa buka opportunity untuk macam-macam lah gitu. Tapi turning point yang lu dapet nyaman main golf dan akhirnya mengabdikan diri pada golf ini apa sih? Gue kalau nggak bikin konten pun gue juga gitu sih. Gue suka banget main golf. Karena pas lagi pandemi itu, lu tuh nggak ada kerjaan lain selain driving range. Terus lu pulang ke rumah, lu lihat video lu, terus lu nonton YouTube, lu nonton Instagram. Gue tuh bener-bener semua konten social media gue tuh golf.
Jadi di situ gue udah langsung kayak orang inilah kecanduan lah gitu sama golf. Dan itu berlanjutnya lama banget. Sampai sekarang gue tuh hampir nggak pernah miss kayak video Good, video Rick Seals, video Brian Bruce, video Alit. Itu gue jadi mungkin gue pecinta konten golf terbesar lah gitu. Jadi kalau mungkin orang suka nih nonton kayak The Masters atau The US Open atau whatever lah gitu. Gue tuh nggak suka. Oh, lu nggak suka? Gue nggak suka nonton. Kecuali nonton live di turnamen di sini gitu gue suka. Karena itu kayak lu bisa lihat in action orang tuh sejago apa. Tapi kalau kayak nonton The Masters gue nggak pernah nonton. Itu mungkin agak aneh. Tapi kalau kayak gue nonton video Rick Shields, nonton video Good itu tapi sejam gitu gue jabanin gitu. Gue sukanya konten golf gitu. Kalau top of mind lo untuk pro-pro yang ada di Indonesia ini siapa? Yang lo paling suka jago banget gitu. Azin jago golf atau jago konten? Jago golf. Jago golf mungkin nggak tahu sih, banyak sih sebenarnya. Jadi kalau dari misalnya lu bagi-bagi dikit lah, mungkin kalau short game itu gue suka banget lihat si Joey kan. Kayak kemarin pas lihat live aja, gue tuh nggak ngerti ya, kayak maksudnya dia pasti ada logiknya sendiri lah. Tapi gue sebagai penonton dan pemain golf, dia tuh ada chip yang simple lah gitu. Dia cuman on the apron, terus dia pinnya mungkin agak jauh lah, 20 meter. Dia tinggal chip orang biasa atau orang yang konvensional gitu. Pasti bakal chipnya kayak chip bump and run biasa lah gitu. Kalau dia tuh buka aja face-nya, pukul seenak jidat, tiba-tiba hasilnya nete-nete semua gitu. Kayak menurut gue itu kayak confidence lu tuh 1000%. Lu pernah denger chip seset itu gak sih? Iya. Itu kan dia pakai tuh. Iya, itu makanya yang kayak menurut gue kadang nggak masuk akal kalau nonton dia tuh. Dia bukan, ini mungkin agak plus minus ya. Dia tuh bukan panutan lu untuk belajar main golf lah gitu. Dia agak-agak kejagoan gitu. Dan tricky banget mainnya dia. Iya. Jadi menurut gua dia seru banget untuk ditonton, tapi mungkin untuk diikutin mending coba yang lain deh. Ya. Daripada lu ngecip lu buka begitu deh kan terus kena teman lu sendiri, lu topping. Terlalu resiko, Bos. Atau kalau pro lain sebenarnya dulu gue sempet dapat opportunity main sama si Danny Mastrin. Itu sempat main sama Danny Mastrin. Sempat. Itu gila. Jadi dulu jadi diajak sama Bobby Cahyo, pro teaching. Dia itu bikin kayak kita match play lawan siapa ya gitu di Instagram. Nah muncul tuh nama gua, Danny Mastrin sama kayaknya Rory He ya. Tapi Rory He nggak bisa, jadi cuma gua sama Danny Mastrin. Itu lu yang nantangin Danny Mastrin apa gimana? Enggak. Gua nggak lawan dia. Okay. Bobby lawan gua, Bobby lawan Danny Mastrin. Gua nontonin mereka doang. Keren gua lu. Atau lawan si Bobby doang. Ngeri banget sampai. Enggak. Kalau match lawan Danny Mastrin mah nggak bisa. Ada reward and punishment lagi. Tewas, Bos. Nggak bisa, pakai dolar gitu kali dia. Oh gitu ya? Nggak tahu sih. Asumsi doang. Iya. Kan ngomongnya sering bahasa Inggris. Oh iya. Oh bisa jadi. Nah tapi pas nonton dia kayak in person lagi main bareng, beda deh. Beda banget kayak cara dia pukul, cara dia analisa shot. Itu kan gue orangnya suka banget tanya. Dan gue tuh nggak pernah malu lah untuk nanya gitu. Jadi gue nanya semua kayak misalnya ini mungkin waktu itu sampah banget ya. Waktu itu gue pernah nanya ke Bobby ya, kayaknya nggak sengaja gitu. Dia lagi mukul, terus dia jatuhnya di depan apron lah gitu. Terus gue nanya, lu kenapa Bob? Mesti di apron gitu, lu emang lebih suka chip yang uphill gitu ya? Enggak bro, itu grounded. Terus gue, ya elah. Gue nanya tuh gak mau. Baru abis itu gue mikir, mungkin gue harus agak pinteran dikit kalau nanya. Bego banget waktu itu. Jangan orang grounded lu tanya. Kenapa itu kurang? Nah tapi ya itulah, mungkin Joey, Danny, Kevin Akbar gue pas nonton baru sekali itu pas Indonesia Open ya kemarin, itu juga seru banget. Tapi ya I would say pro sih nggak tahu ya, karena levelnya kejauhan gue nggak bisa rate mereka sih. Mungkin kalau di antara influencer gue bisa rate lah gitu. Tapi jangan tanya gue. Banyak yang salah sangka kalau lu tuh malah ngajarin golf ya? Iya, sering banget. Karena dari nama belajar golf. Iya, betul. Kalau misalnya channel YouTube yang lu suka, orang-orang Indonesia ini pro kan banyak yang bikin channel YouTube. Yeah. Siapa yang paling lu ikutin? Pasti Kevin Akbar sih. Kevin Akbar itu ya? Walaupun dia sekarang udah gak pernah upload. Sudah sibuk lah main turnamen. Tapi pas zaman COVID, itu menurut gue
konten dia sih the best sih. Dan dia tuh nggak apa ya, maksudnya easily konten dia tuh bisa saking bagusnya bisa jadi konten berbayar gitu. Dimana kayak orang misalnya mau belajar tentang Wedge, dia kasih duit misalnya 100.000 untuk lihat video itu aja, menurut gue worth it gitu. Tapi dia kasih cuma-cuma di YouTube gratis. Jadi menurut gue itu sih bagus banget. Kalau untuk karir lu di golf ini, apa yang akan lu kembangkan lagi tuh untuk di golf ini, karir? Di golf sih jujur, gue udah agak bingung ya. Sekarang followers gue udah agak stuck jujur ya. Tapi gue tuh pengen ya, jadi mungkin kalau dulu, aspirasi gue sih nggak pernah untuk jadi yang paling gede gimana ya. Tapi gue mau kayak to a point yang gue udah bisa disponsorin sama stick, sponsorin apparel, main golf mungkin bisa di entertain sama lapangannya kayak gitu-gitu. Ya kebetulan sih sekarang udah udah bisa gitu ya. Jadi sekarang udah masih mikir lagi mau kemana. Nah tapi pas kemarin kayaknya dari sekitar pas gue udah 25.000 gitu ya, gue udah mikirnya langsung ke gimana caranya bikin orang lebih banyak main golf gitu. Jadi gue pengennya golf di Indonesia itu karena masa pandemi udah mau habis atau technically mungkin udah habis, gue pengennya berlanjut gitu loh. Nah tapi itu mungkin agak sulit lah. Tapi we'll see deh. Nggak mau naik ke tingkat pro gitu? Lu nih harus menggantikan Rory Hee sebenarnya. Dengan golfer yang ada bewoknya cuma Rory Hee doang. Dan iya juga ya. Iya. Baru mikir. Dan gue lihat lu ada kesempatan di situ. Enggak, kalau pro sih kayaknya enggak deh. Tapi mungkin kalau kayak turnamen amatir yang agak berlevel tinggi gitu, gue mau sih coba. Kayak gue pengen ngetes gue bisa sejago apa gitu. Pernah sempat ikut turnamen resmi-resmi yang Indonesia bikin? Kayaknya yang resmi dari Indonesia sih enggak. Mungkin dari lapangan-lapangan yang kayak waktu itu ada kayak turnamen single handicap gitu, gue pernah ikut di Emeralda. Turnamen amatir pernah? Enggak. Paling ya cuman kalau di undang-undang doang lah. Yang kalau ada pakai referee di lapangan gitu-gitu pernah? Enggak. Jadi gue nggak belum pernah. Karena at this moment gue lebih peduli videonya bagus daripada gue mainnya bagus. Karena ya emang the whole point gue bikin si belajar golf emang untuk bikin konten gitu. Bukan untuk kasih tahu kayak gue jago banget atau skor gue bisa serendah apa gitu sih, gue nggak terlalu peduli ya. Tapi mungkin nanti kalau ada kayak turnamen yang kayak jadwalnya pas gitu ya, gue mau tuh kayak latihan sebulan intens gitu, benar-benar untuk turnamen itu gue mau banget. Itu menurut gue seru banget sih. Udah pasti sih, vibes-nya juga beda banget kan. Iya, terus itu semua di konten, wah itu gila sih, seru banget. Cuman kayaknya susah banget untuk lo kontenin, karena flat pasti akan terganggu sih. Iya benar sih. Apalagi ada denger suara lu. Ya, kalau satunya double kanan. Udah kayak komentator bola gue lihat. Sempet ada pengalaman nggak menyenangkan nggak di lapangan golf ini? Yang bikin lu kecewa banget dan kesel banget, akhirnya ngerusak mood lu main gitu? Pas lagi main ya tapi. Pas lagi main, ada sih mungkin. Jadi, ini mungkin ini ya, jadi kalau gue ngerti ya bahwa gue bawa tripod itu mungkin kesannya bikin flightnya lambat lah gitu. Nah jadi walaupun gue tahu nih gue lambat itu pasti karena flightnya lambat, bukan karena guanya yang lambat. Karena kalau misalnya guanya sendiri yang lambat, gue pasti berhenti video. Karena gue mau maintain pace of play-nya itulah. Nah tapi waktu itu ada satu orang gue nggak tahu siapa, dia di belakang gue. Flight belakang lo? Flight belakang gue, dia mukul terus ke arah kita. Dan gue itu asli gue udah kesel banget gitu. Gue tuh udah mau nyamperin segala macem, tapi teman gue kayak udahlah nggak usah lah. Terus gue kayak pengen banget lepasin amarahnya, nggak bisa, ya udahlah akhirnya gue lepasin gitu. Tapi paling kalau di lapangan sih masalahnya cuma itu doang. Oh pernah, itu di lapangan mana? Senayan waktu itu. Gue mesti nawarin lu minum lu, kalau minum. Oh iya, siap. Gue takut followers saya marah-marah ke gue. Itu hostnya nggak pernah nawarin minum, itu takut ntar. Lagi belajar golf ini yang nggak pakai U itu kan cukup terkenal. Ini airnya nggak ada yang PXD. Boleh kalau PXD bikin air. Itu di Senayan momen lu belum second shot padahal? Iya, belum second shot. Dia dari T-box sudah mukul. Emang dia nggak bisa ngeliat kalau misalnya di green itu masih ada orang apa gimana? Jadi bisa lihat, makanya dia emang sengaja aja gitu. Nah tapi jadi gini ya, kalau gue di dalam flight gue biasanya gue pukul yang paling jauh lah. Biasanya ya, nggak selalu. Nah karena gue pukul paling jauh, otomatis gue pas second shot pukul paling terakhir.
Nah, karena gue kesannya bawa tripod, itu kan otomatis si orangnya mikir, ah ini lama banget nih si orang tripod ini, gitu loh. Gue ngerti logik dia, tapi nggak boleh mukul juga sih. Iya kan, nunggu dulu juga kan. Kalau nggak, lu bisa panggil marshal untuk ngejar gitu kan. Dan maksudnya, kalau lu merasa kita menghambat, lewatin aja gitu. Lu bilang ke gue, lu lewatin aja ya. Gue pasti kasih lewat gitu. Minta duluan gitu kan. Iya, dan itulah, waktu itu pernah emosi di itu, tapi untungnya sih, ya gue sebagai orang yang main golf, maksudnya gue mau kasih lihat bahwa oh ya udahlah, sabarin aja gitu. There's no point kayak kita sesama pemain golf harus marah-marah gitu. Dan golf ini bisa mengetahui karakter orang masing-masing di golf. Betul. Bener ya sih? Betul sekali. Gue jarang banget. Nih gue nggak pernah lihat orang main golf yang nggak sabar. Kalau nggak sabar itu pasti mainnya jelek. Dan orang yang sabar orang yang kayak even level pro semua, oke lah, mungkin sekali-kali ada lah marahnya kalau lagi jelek banget itu. Tapi lu nggak bakal ketemu orang yang misalnya bawel banget gitu, yang tiba-tiba jago gitu. Itu kelihatan kayak dari cara lu mikir, cara lu pikirin shotnya, cara lu even analisa semuanya. Course management. Ya, nggak bisa orang yang temperamen. Ya, betul. Marah-marah gitu. Walaupun mungkin kalau kayak di US gitu ada sih kayak si Patrick Reed itu kan suka marah-marah terus ya. Tapi ya dikit lah gitu. Kebanyakan sih orang sabar. Rata-rata kan dia Patrick Reed itu kan nge-groot doang. Iya. Makanya semua orang gak suka sama dia. Tapi jago sih emang. Berat bos. Iya. Terus lu udah ngerasain lapangan yang paling enak dan gak enak di mana menurut lu? Wah. Ini belajar golf untuk lapangan-lapangan yang gak enak lu. Aduh. Ini pressure banget, gak enak ya. Aduh. Gua gak tahu sih gak enak apa. Bukan gak tahu, sebenarnya udah ada di mulut cuman. Enggak. Kalau gak enak. Ini gak enak secara lapangan dulu ya? Gak enak secara lapangan. Secara lapangan ya. Rumputnya bikin gak nyaman gitu. Mungkin ini deh. Mungkin bukan gak enak, tapi miskonsepsi banyak orang. Nah, contohnya, misalnya kayak di Pangkalan Jati nih. Orang sering pikir bahwa ini lapangan untuk beginner karena harganya murah. Sebenarnya sama sekali enggak gitu. Oke lah, mungkin rumput kualitinya nggak yang the best, tapi itu lapangannya susah banget. Sempit banget. Patah-patahnya menurut gue gila banget. Tee off-nya beberapa menurut gue agak impossible. Nah, tapi kalau orang yang jago sih sebenarnya main di situ tetap susah gitu. Itu yang kayak agak gilanya gitu. Jadi sebenarnya gue nggak suka banget orang bilang itu untuk beginner. Tapi lu suka gak sama lapangan itu? Personally, gue dulu sering banget main di situ. Tapi karena gue kira gampang, karena semua orang bilang gampang, makanya gue kesel banget orang bilangin gitu. Besok gue main di situ. Oh, besok lo main. Besok gue main di situ. Tapi pada zaman dulu itu nggak sebagus sekarang. Sekarang itu greennya jauh lebih bagus. Tadinya kan greennya tuh agak gendel-gendel gitulah, ada bolong-bolongnya, botak-botak gitu-gitu. Sekarang katanya jauh lebih bagus, makanya gue pengen lihat lagi kayak gimana. Tapi makanya kalau bilang gue nggak suka, gue suka-suka aja gitu. Gue nggak ada lapangan yang gue nggak suka gitu. Tapi mungkin gue nggak suka orang asumsi bahwa itu lapangan gampang. Kalau lapangan yang lu suka banget gitu? Suka banget ya. Karena fairway-nya empuk, green-nya enak gitu. Gimana ya? Kalau yang dari dulu selalu nagih gue main lagi itu selalu Rainbow Hills. Oh, Rainbow Hills. Rainbow Hills tuh, aduh, gila sih bagus banget. Emang di daerah Bogor sana yang bikin ketagihan gitu ya? Iya, asli itu bagus banget. Itu kayak, maksudnya view-nya bagus, lapangannya bagus banget, green-nya bagus banget, dan challenging-nya tuh pas gitu. Kayak challenging-nya tuh nggak yang bikin lu pengen nyerah golf gitu loh. Jadi kadang beberapa hole-nya agak panjang, tapi panjangnya tuh seru gitu loh. KD-nya juga bagus-bagus. Ya. Kalau itu mengarahkan bolanya. Oh iya, benar. Abang nih suka lari kemana-mana pikirannya. Minum dulu. Rada deg-degan ya. Takut orang rumah nonton ya, Bang? Udah pasti nonton sih. Aman kok, dari tadi gue aman ngomongnya. Oh iya. Yang salah nanti lu. Oke, terus sempat punya momen di flight lu sendiri, pemain-pemain curang, atau lu pernah kayak ikut turnamen terus ketemu flight yang curang? Pernah gak? Curang sih enggak ya. Kalau di flight gua, selama ini sih belum pernah ketemu. Oke. At least enggak. Kayaknya ya.
Ini misalnya bukan gue sombong apa gimana ya. Karena biasanya orang kalau se-flight sama gue sebagai si belajar golf ini, orang tuh otomatis kayak agak lebih bener lah gitu mainnya. Oh, takut lah ya, takut Iya, takutnya kayak gue malah buka-buka bahwa dia orangnya suka curang gitu. Nah, jadi gue sih nggak pernah pengalaman kayak gitu. Oh. Tapi sering denger lah ada masalah kayak gitu. Gue dengar-dengar katanya lu sampai dikasih sama Asia Golf itu rangefinder. Ya, rangefinder juga ada. Terus sekarang lagi mahal banget tuh harga itu. Mau minjem ya? Mau minta gue. Jadi kalau ya semua sih. Jadi itu mungkin benefitnya dari si AC Golf tuh banyak banget. Jadi kayak rangefinder sekarang kan gue pakai si Voice Caddy namanya. Voice Caddy itu sebenarnya merek Korea. Itu rangefinder juga unik banget. Dia tuh banyak banget produk-produk super aneh-aneh gitu banyak banget. Dan ini salah satunya. Jadi dia rangefinder tapi ada layarnya juga. Layarnya itu bisa kalian pencet-pencet terus kayak maksudnya kayak di jam ini bisa kasih lihat distance segala macam. Terus kalau di swipe bisa kasih lihat green undulation-nya kayak gimana. Oh, di lapangan itu. gitu. Iya. Oh. Mungkin nggak efek ke semua lapangan, mungkin lapangan-lapangan yang lebih sering orang datengin, tapi bisa kasih lihat itu. Dan menurut gue itu gila banget. Lo ada kontraknya gak sih bang sama Asia Golf ini? Setahun, 2 tahun? Ada. Gue kontrak setahun. Oh, kontrak setahun itu. Tapi ya, nanti kita saling lihat lah gitu, mau lanjutinnya gimana. Tapi Asia Golf itu nggak salah lah milih lu. Tapi terkenal juga loh Asia Golf dengan gue ganti shaft fitting di Asia Golf. Waduh, luar biasa. Sama si Mas Udin waktu itu. Oh, Udin. Shout out Udin. Nah, rata-rata teman-teman gue juga ganti shaft fitting di Asia Golf sih. Dari dulu apa? Dari dulu. Oh, oke. Kebetulan gue main golf dari 2006 sih. Iya, ya nggak. Maksudnya bukan karena gue upload terus lu jadi ke situ kan? Ya, itu juga kalau misalnya lu mau dibantu dengan perpanjang kontrak itu, boleh juga, Pak. Nah, jadi emang itu kayak gue bilang si Asia Golf itu jadi gini, maksudnya gue kasih cerita sedikit ya. Sebenarnya pada saat itu gue itu udah pengen banget jadi BA inilah, BA suatu brand lah gitu. Karena waktu itu patokan gue, alit aja BA gitu. Gue pengen nih jadi BA juga. Nah, waktu itu sempet kayak gue nyinggung-nyinggung dikit lah suatu brand gitu. Nah, si suatu brand ini dia itu apa nih brandnya nih? Ya, usah disebut lah. Oh, inisial gue. Nggak usah. Nah, si suatu brand ini dia itu kayak gak suka banget gitu idenya gitu. Gak suka kayak, ide gimana yang karena, kasih? Iya, karena dia sampai bilang kayak ini gue kalau mau jadiin BA suatu brand kita itu gue mesti kasih tahu dia pro. Kalau misalnya gue kasih tahu lu yang mau jadi BA, mereka pasti nanya siapa lu gitu. Oh iya. Terus gue kayak, ya oke deh gitu. Bilang aja enggak gitu loh. Maksudnya kenapa harus kayak ngegas gitu sih. Nah, akhirnya gue kayak agak putus asa sampai akhirnya si Asia Golf kontak. Nah, pas si mereka nawarin si PXG, gue juga sebenarnya sempat mikir. Karena pada saat itu, menurut gue agak kurang masuk sama brand gue. Karena brand gue kan belajar golf technically untuk beginner-beginner. PXG mungkin lebih dikenal sebagai yang brand premium. Nah, tapi gue lihat opportunity-nya adalah si PXG ini tuh branding dunianya itu mungkin nggak terlalu dikontrol sama siapa-siapa. Kalau misalnya TaylorMade kan mereka lebih kelihatan kayak si siapa Rory, si Tiger, gitu-gitu segala macam. Nah, jadi gue bisa lihat impact gue kepada PXG di Indonesia mungkin bisa lebih besar dibanding brand-brand lain yang udah ternama gitu. Nah, jadi pada saat itu gue kayak, yaudahlah, ini seru banget opportunity-nya, plus gue partneran sama toko yang udah lama berdiri di Indonesia, dan mereka juga kelihatannya mau supportnya full gitu, ayo boleh kita kerja bareng gitu. Nah, jadi abis itu gue baru sadar kayak, ini big deal karena mereka benar-benar kasih semua produk yang mau di-review gitu. Gila banget. Bener-bener banyak banget. Dan mereka all out banget untuk lu. All out banget. Dan itu yang gue suka banget. Jadi mereka itu karena tadi gue bilang mereka offline presence-nya udah gede lah gitu. Tapi mungkin karena tokonya nggak di mall-mall segala macem kan mungkin limited di situ. Mungkin juga tua umur-umurnya juga yang agak lebih tua lah. Nah, pas gua join, mereka harapannya adalah yang muda-muda jadi sadar sama si Asia Golf. Tokonya lengkap banget, ada semua brand, segala macem lah gitu-gitu. Nah, akhirnya gue bikin konten juga seru banget. Karena gue bisa bikin kayak konten tentang bola ilegal, tentang stick ilegal. Gue udah merasa kayak Rick Shields gitu kadang-kadang. Sedangkan gue suka banget nonton Rick Shields. Jadi gue happy banget deh. Jadi kerjasamanya tuh menurut gue work banget. Dan itu yang bikin lo akhirnya nyaman dengan PXG itu apa sih selain ditawarkan? Apa emang lo suka banget sama PXG itu?
Jujur sebelum itu gue nggak pernah pakai PXG. Oke. Jadi sebelum itu gue backnya semua isinya campur-campur lah. Nah tapi gue itu selalu kalau misalnya sebelum ada deal gede gue selalu cobain dulu. Ya udah gue coba dulu, nanti kita lihat gimana. Nah yang gue suka adalah pada saat itu mereka nggak ada orang lain yang PXG. Jadi benar-benar kalau misalnya gue join gue doang nih gitu. Okay. Nah jadi gue bisa ngebentuk di Indonesia tuh kayak gimana si brandnya PXG. Ya udah oke, gue coba terus gue coba sticknya, gila ternyata sticknya enak banget. Ternyata emang sebagus yang kayak orang-orang bilang gitu. Ya udah oke, kita coba, tapi gue mau branding ini kayak gini. Gue mau kasih lihat bahwa si PXG ini nggak cuma premium, nggak cuma mahal, tapi beneran ada kualitas yang jelas. Atau bahkan kayak, even yang miskonsepsi adalah kayak drivernya tuh mahalnya gila-gilaan. Tapi sebenarnya drivernya selevel sama driver harga sekarang. Jadi kayak misalnya gue kasih contoh review kayak gitu, oke nggak gitu? Oke, boleh. Kalau kayak gitu kita oke. Gitu. Oh ya udah, gas kayak gitu. Oh. Jadi maksudnya emang harus konsepnya sama dulu. Gue bikin video juga berapa banyak segala macam. Kalau kita align visionnya, boleh gitu. Karena banyak yang sebenarnya approach gue untuk jadi BA yang lain, bukan kayak toko gitulah ya, tapi kayak misalnya produk-produk. Tapi gue melihat kayak mereka cuma pakai gue sebagai bener-bener kayak marketingnya mereka doang gitu. Sedangkan kalau sama si Asia Golf tuh jauh lebih dari itu. Itu yang gue suka banget. Iya, kadang-kadang kan ada yang brand itu nyuruh lu pakai foto gitu doang kan. Iya. Gak ada yang benar-benar ngasih nih buat lu semua. Terus kita punya Rainfinders nih, kasih lu semua. Iya. Nah itu gue cukup kaget juga dengar cerita lu bisa dikasih semua sih. Iya. Keren banget sih untuk sebenarnya sistemnya sih, ya sistemnya bukan dikasih lah. Kalau sama PXG sebenarnya, sama Asia Golf, kalau barang yang gue mau pakai, gue pakai aja terus gitu. Okay. Tapi kalau misalnya barangnya cuma mau buat review, ya bisa balikin lagi aja. Kayak misalnya kayak wedge waktu itu, yang wedge indie yang gue review, kan sebenarnya gue gak bakal pakai ya. Gue cuma pengen lihat aja iseng kayak gimana. Siapa tahu orang lain mau pakai, mau nyari kayak gini, ya udah gue review, gue balikin. Oh. Tapi kalau kayak stick-stick yang gue pakai sekarang, ya gue pakai terus. Oh berarti itu lebih ke tahu diri. Iya. Untungnya buat mereka ya, gue tuh sangat tahu diri menurut gue ya. Karena kalau orang yang nggak tahu diri, menurut gue mereka bakal ambil banyak banget. Iya, minta ini, minta itu. Iya. Menurut gue semua yang gue minta itu masuk akal, gue jadiin video dan jelas gitu videonya apa, bukan karena purely pengen doang. Oke. Oh. Bang, kasih itu dulu kata-kata buat tips-tips untuk teman-teman yang baru main golf, terus yang ya lagi mencoba untuk berusaha main golf itu gimana? Mungkin kalau tips buat improve, ini yang paling gampang adalah menurut gue pakai pro. Okay. Itu kalian, ini gue yakin 100% ya, karena gue mengalami hal yang sama. Gue yakin 100% bahwa kalian pasti pikir pro itu mahal banget gitu. Tapi percayalah, dibanding kalian udah turun lapangan 10 kali gitu misalnya, dan lu nggak tahu apa yang salah, itu jadi jauh lebih irit. Karena menurut gue, the right pro itu bakal ngarahin lu ke arah yang benar. Dan banyak banget, kayak misalnya contoh kemarin gue, sebelum ini swingnya lagi kurang bagus, gue selalu fade, kadang slice gitu, gue diajarin sebentar sama pro pas coaching klinik di Mandiri Indonesia Open. Dia dalam sekilas langsung lihat, oh ini grip lu terlalu weak, lu mesti di-strongin gitu. Itu kalau dia nggak bilang, gue nggak tahu gue bakal berapa puluh round lagi main kayak gitu. Dan akhirnya pasti gue akan kecewa, terus gue ganti-ganti hal yang aneh lagi. Mungkin backswingnya gue lebih apain, ini lebih apain. Jadi pro itu emang ada gunanya untuk ngajarin gitu. Nah tapi kalau lu nggak suka atau nggak mau bayar pakai pro, kayak gue, itu kalian sering-sering video. Itu tips terbesar menurut gue. Sering-sering video swing lu dari depan, dari belakang, dan lu banding-bandingin sama yang pro-pro lain yang lu suka gitu swingnya. Itu udah paling benar. Gak berasa kan, kita udah 1 jam nih. Wah, masa? Iya. Wah, emang bawel banget ya gue. Nggak, kalau emang podcast itu seru banget masalahnya. Kayak ngobrol sama orang, diskusi sama orang. Seneng banget sih, makanya gue bisa bikin media kayak gini karena pengen diskusi. Apalagi sama belajar golf yang nggak pakai yuk sih, seru banget. Yang penting konsisten ya. Iya, betul. Gue akan dukung terus. Koh, thank you banget udah mampir di podcast kita. Thank you. Kita punya tagline. Waduh, apa tuh? Kecepluk masih zaman. Ntar gue yang bilang kecepluk aja, lu yang bilang masih zaman ya. Oke. Kecepluk masih zaman. Thank you banget buat belajar golf. Thank you banget Ko Theo. Sukses selalu, sehat selalu. See you guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.